Oke, baiklah. Halo semuanya, saya Diva. Saya Tia. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama di Talks Accounting Talk. Nah, di Talk hari ini kita sudah kedatangan satu tamu yang spesial, yaitu Kak Dian. Halo Kak Dian. Halo. Oke, apa kabar nih Kak Dian? Alhamdulillah baik-baik. Nah. Kalian gimana kabarnya? Baik. Baik. Lancar puasanya Kak? Alhamdulillah sampai sekarang udah ada bolong sih. Tapi gak apa-apa. Oke, jadi informasi nih guys, Kak Dian itu adalah juara 1 Pilmapres tahun 2022. Mungkin kita bisa langsung kenalan nih dari kakaknya. Boleh Kak kenalan terlebih dahulu? Oke, dari nama dulu kali ya. Iya. Ya, buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya Dian Puji Lestari. Bisa dipanggil Dian, bisa dipanggil Puji, bisa dipanggil Lesta, terserah mau panggil apa aja, yang nyaman aja. Terus saya dari Fakultas MIPA, tepatnya Prodi Kimia. Dan sekarang ada di semester 6. Jadi udah mau ke semester penghujung tahun kuliah nih ceritanya. Terus kayak yang udah dikasih tahu sama Diva sama Fatia tadi, kalau saya juara 1 mahasiswa berprestasi Universitas Tanjung Pura tahun 2022. Keren banget, tepuk tangan dulu buat Kak Dian. Nah, tadi kan udah kita dengar-dengar nih Kak Dian ini juara dalam Pilmapres nih dan terpilih sebagai Mawapres tahun 2022. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih Kak, apa sih sebenarnya Pilmapres itu? Mungkin boleh dijelasin sedikit dulu apa sih Pilmapres? Oke, jadi kalau Pilmapres itu kepanjangan dari Pemilihan Mahasiswa Berprestasi. Itu suatu ajang dari Kemendikbudristekdikti untuk teman-teman yang ingin mengikuti beberapa perlombaan seperti itu. Kalau misalnya perlombaan yang lain kayak debat atau kemarin ada Satria Data, itu kan cuma berfokus pada satu bidang gitu kan. Nah, kalau Pilmapres ini beda. Dia kayak mencakup banyak hal seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian. Jadi komplit gitu. Dan penilaian dalam Pilmapres ini juga bukan hanya dalam satu hal. Jadi ada beberapa penilaian kayak dari 10 sertifikat terbaik, terus ada karya tulis ilmiah dan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi komplit banget nih kalau Pilmapres. Berarti Pilmapres ini benar-benar menaungi di berbagai bidang. Jadi tuh nggak cuma fokus di satu gitu. Jadi kalaupun misalnya kita punya bakat di bidang-bidang lain juga bisa dinaungi di Pilmapres ini sendiri gitu ya Kak? Ya, jadi Pilmapres ini termasuk ajang yang paling komplit lah dibanding ajang-ajang yang lain kayak gitu. Keren banget ya. Kak, mau nanya nih, kira-kira ada nggak sih benefit atau manfaat kita kalau kita ikut jadi Mawapresnya? Tentu banyak banget ya, mulai dari hal yang paling sederhana, kita bisa kenalan dan punya pengalaman baru gitu. Kayak kemarin, kalau seleksi Pilmapres itu biasanya kan dari fakultas dulu gitu kan. Di fakultas mungkin kita udah banyak kenal teman-teman kita, terus kita lanjut ke universitas gitu kan, ketemu teman-teman dari fakultas lain. Tentu kita bakal ngerasain pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita baru dari orang lain kayak gitu. Terus kita juga bisa punya relasi, terus kita juga bisa meningkatkan kualitas diri. Selain itu juga dengan menjadi Mawapres gitu ya, banyak jalan-jalan yang terbuka kayak gitu. Jadi mulai dari tidak dikenal orang sampai sekarang mulai dikenal sama orang kayak gitu. Menarik banget ya, berarti bisa ikut Pilmapres ini suatu kesempatan gitu, membuka kesempatan-kesempatan baru juga buat kita untuk mengenal hal-hal baru juga kayak tadi yang Kak Dian bilang. Kemudian Kak, dalam mengikuti kompetisi Pilmapres inilah, bisa kita bilang kompetisi kan ada juara-juaranya juga gitu kan. Itu ada nggak sih tips dan trik gitu supaya kita bisa menjuarai dan menjadi seseorang yang terpilih gitu sebagai Mawapres? Oke, kalau dari pengalaman saya sendiri ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau ikut kompetisi Pilmapres ini. Jadi yang pertama kita harus baca panduan dulu. Kalau misalnya biasanya kalau Pilmapres fakultas dan Pilmapres universitas itu biasanya pakai panduan tahun lalu. Kayak misalnya Pilmapres tahun 2022 itu pakai panduan 2021 karena panduan 2022-nya belum keluar dari Dikti kayak gitu. Nah, jadi kita harus baca panduannya. Di Pilmapres kan tadi ada 3 ya, ada sertifikat, ada KTI sama bahasa Inggris. Nah, kita harus lihat komposisinya. Itu yang mana sih penilaian yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, mungkin bisa diperhatikan dari situ. Selain itu juga jangan lupa untuk tanya-tanya ke senior yang pernah ikut Mapres, karena biasanya mereka yang lebih ngerti gitu kan sama panduan tahun lalu kayak gitu. Mungkin itu sih tips dan triknya.
Jadi kita juga nggak boleh malu gitu buat bertanya gitu kan, apalagi orang yang mungkin sudah punya pengalaman dari kita. Benar. Terus nih dalam ikut Pilmapres nih hal yang dikuasai itu cuma 3 itu aja Kak? Atau ada yang lain seperti kayak public speakingnya itu diperlukan juga atau enggak gitu? Ya tentu public speaking juga perlu ya, karena kalau kita buat KTI itu kan pasti ada presentasi. Nah presentasinya itu dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kita memerlukan kemampuan public speaking itu juga, kayak gitu. Berarti kemampuan itu tuh memang harus kita pupuk dari sebelum Pilmapres ini sendiri, atau kakak kemarin belajarnya sekaligus pas ada persiapan atau ada persiapan gitu Kak dari fakultas masing-masing? Iya, kalau di Fakultas MIPA sendiri itu ada yang namanya program, namanya Sekolah Mawapres. Itu program fakultas bersama dengan UKM akademik yang ada di Fakultas MIPA. Nah itu Sekolah Mawapres itu isinya atau penggagasnya itu mapres-mapres tahun-tahun sebelumnya. Jadi di situ ada beberapa peserta gitu kan. Nanti kami dipersiapkan. Jadi untuk jadi mapres tuh nggak instan. Kayak kita kan harus nyiapin 10 sertifikat terbaik kan. Nggak mungkin dalam 1 bulan bisa ngumpulin sebanyak itu gitu kan. Bener. Nah jadi di situ di sekolah mapres itu kami dibimbing mulai dari persiapan sertifikatnya, kemudian karya tulisnya, kemudian public speakingnya. Dan public speaking ini kan bisa dipelajari dari lomba-lomba yang kita ikuti gitu kan. Jadi dengan ikut lomba kita juga harus presentasi dan lain sebagainya. Nah kayak gitu. Jadi harus dipupuk dari jauh-jauh hari. Kalau kemarin itu saya sekitar 1 tahun. Jadi lama gitu. Terus nih kan kakak nih kan ikut ini nih pasti ikut lomba terus nih kan, pasti juga sibuk. Kakak mungkin ada organisasi lain juga. Ada nggak sih tantangan kakak tuh dalam membagi waktu dalam ikut Pilmapres ini? Iya, jadi itu termasuk kendala terbesar saya di waktu gitu kan. Dan saya orangnya tidak bisa mengerjakan sesuatu secara bersamaan. Multitasking kalau kata orang ya. Ya bisa multitasking. Jadi kalau misalnya kerjaan yang ini belum selesai, nggak bisa ngerjain hal lain gitu. Nah, kalau saya sendiri cara membagi waktunya itu prioritaskan yang mana deadline terdekat dan mendesak itu akan dikerjakan terlebih dahulu kayak gitu. Dan kita juga harus tahu kapasitas diri. Jadi kalau misalnya kita ngerasa tugas ini bisa diselesaikan dalam misalnya 1 hari gitu, ya nggak apa-apa, ngerjainnya cuman H-1 kayak gitu. Hari-hari sebelumnya kerjakanlah tugas-tugas yang lain gitu. Tapi kita juga harus tahu kemampuan diri sendiri kayak gitu. Jadi kita tuh juga harus pandai-pandai lah ya Kak bagi waktu antara, karena kuliah juga ya pastinya nggak boleh keteteran kita mau berprestasi di luar juga, karena bagaimanapun tugas kita sebagai mahasiswa yang masih belajar ya juga belajar gitu kan. Tugas utama ya kuliah gitu. Iya. Kemudian nih Kak, ini kan bisa dibilang sebagai ajang yang bergengsi tadi Pilmapres ini kan. Bagaimana tanggapan dari orang-orang sekitar kakak kayak orang tua atau teman-teman terkait kakak yang mengikuti Pilmapres ini, sekaligus terkait kakak nih berhasil menjuarai Pilmapres ini? Kalau orang tua dan orang-orang terdekat pasti mungkin mereka bangga ya, saya juga nggak tahu kan perasaan mereka gimana gitu. Tapi kalau orang tua saya sendiri itu bukan orang tua yang memaksa harus ikut ini dan itu kayak gitu. Orang tua saya membebaskan saya mau ikut apa terserah, yang penting bermanfaat kayak gitu. Nah waktu saya berhasil jadi juara 1 Pilmapres Universitas gitu kan, ya orang tua saya bilang selamat gitu. Kayak kakak saya bilang, kakak saya tahu gitu gimana saya mempersiapkan Pilmapres ini gitu. Nah, jadi dia bilang kayak usaha nggak bakal mengkhianati hasil kok kayak gitu. Ya dan saya bukan orang yang aktif organisasi di fakultas gitu kan. Nah, sejak jadi mahasiswa berprestasi itu mulai banyak yang mengenal kayak gitu. Karena sebelumnya kalau kita nggak aktif organisasi siapa yang mau kenal gitu kan. Iya, dengan apalagi di masa-masa kayak gini kan. Iya, online gitu kan nggak pernah ketemu. Nah, kayak gitu. Setelah Pilmapres nih ada nggak sih goals kakak untuk kedepannya nih? Kalau sekarang kan masih ada tahap selanjutnya ya, untuk seleksi ke nasional. Nah, seleksi nasional makin berat dong. Jadi sekarang masih mempersiapkan untuk hal itu. Kalau setelah persiapan ke nasional,
jujur saya belum kepikiran mau ngapain gitu ya. Mungkin bakal fokus kuliah, dan saya juga hobi nulis kayak karya sastra, kayak puisi, cerpen. Mungkin saya bakal ngelanjutin itu lagi karena sempat tertunda karena persiapan ini gitu. Kayak gitu. Oke, kemudian Kak, berarti Kakak tadi itu nulis juga ya Kak. Nah di sini kita juga tahu nih Kakaknya juga udah nerbitkan beberapa buku ya Kak, sebagai penulis puisi Pahlawan Berseragam Putih itu di buku Gugur Huruf Kami, antologi pemenang lomba menulis puisi. Berarti memang untuk mempersiapkan Pilmapres ini juga harus ikut ini itu gitu kan, itu pun harus dari jauh-jauh hari. Iya benar. Kayak kalau misalnya sharing dikit ya, kalau misalnya buku hasil lomba ini kan nggak langsung instan keluar kan. Kayak kemarin saya ikut lomba ini tuh November, keluarnya baru sekitar Februari kayak gitu. Jadi kalau kita cuma mempersiapkannya dalam 1 bulan, meskipun menang pun nggak bisa diklaim gitu kan. Kayak gitu. Berarti memang harus pakai istilah, kita pakai komitmen juga gitu kan. Komitmen kita harus benar-benar nyiapkan ini dari jauh-jauh hari. Dan biasa kan orang jenuh nih Kak, tengah-tengah nyiapin kan, capek, beneran bisa ke enggak gitu. Itu ada pesan enggak Kak untuk mungkin teman-teman yang kadang ngerasa jenuh dalam mempersiapkan hal-halnya tersebut? Kalau saya mungkin ada satu quote yang saya suka untuk diri saya juga gitu. Bunyinya kayak gini. It might not be easy, but nothing good comes easy. Jadi kalau saya capek, jenuh, saya ingat itu gitu. Kalau misalnya saya berhenti, otomatis sesuatu yang bagus tadi nggak bakal datang gitu. Jadi kita harus melakukan usaha yang bagus juga untuk memperoleh hasil yang kita inginkan, yang bagus tadi kayak gitu. Pasti ada istilahnya, kita pasti harus mengorbankan sesuatu juga lah ya untuk mencapai sesuatu yang lain. Terima kasih kepada Kak Dian waktu dan sharingnya. Banyak banget nih pandangan yang kita dapatkan setelah berbincang tadi. Nah, semoga yang kita dapatkan hari ini nih bisa memberi semangat dan gambaran kepada teman-teman yang menonton podcast ini lah ya. Buat semangat ke depannya, terus meraih prestasi yang bisa membanggakan lah. Karena seperti tadi kata Kak Dian, kita juga harus konsisten juga kan dalam mencapai sesuatu, dalam meraih sesuatu gitu. Mungkin ada pesan-pesan singkat untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih ragu nih Kak untuk meraih prestasi karena mungkin takut kuliahnya terganggu gitu. Ada tidak Kak kira-kira? Seperti tadi yang saya ceritakan gitu ya. Kalau kita cicil itu nggak begitu menyita waktu kita kok. Dalam 24 jam itu pasti kita punya waktu, sedikit waktu lah. Misalnya sehari cuma 1 jam atau 2 jam untuk kita ikut lomba-lomba dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya memang mau untuk ikut ajang Pilmapres, segera persiapkan diri. Terutama untuk angkatan 2020 dan 2021, untuk tahun 2023 gitu ya. Nah, segera persiapkan diri dari sekarang supaya nggak keteteran nanti di akhir. Dan kalau misalnya keteteran pasti mengganggu kuliah dong kan. Jadi jangan lupa untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Betul banget. Produktif dari sekarang. Cicil sedikit demi sedikit. Baiklah, terima kasih Kak. Mungkin sekian dari Ektalks kita hari ini. Terima kasih banyak Kakak sudah mau membersamai kami nih dalam Ektalks kami hari ini. Saya juga terima kasih banyak ya udah diundang ke sini. Baiklah teman-teman, jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Himasi FEB Untan karena di sini banyak juga nih info-info menarik yang bisa teman-teman dapatkan. Kemudian saya Diva Clarissa Fania. Saya Fatia Nurfaulia. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Ektalks selanjutnya. Terima kasih. Dadah.